Jumpa lagi dengan saya Arif Narejoner. Nah, di sini kita akan melanjutkan terus sama-sama kita mempelajari tentang dasar-dasar teori ilmu peliharaan datar. Nah, tidak berlama-lama lagi, ayo kita lanjutkan. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kita lanjut membahas tentang dasar-dasar teori ilmu peliharaan datar. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjangka peta. Kita kembali lagi ke peta. Menjangka peta. Peta laut. Peta laut adalah hasil pemindahan sebagian bentuk lengkung bumi ke atas bidang datar, atau dengan bahasa kerennya adalah diproyeksikan. Kemudian jaringan peta. Gambaran atau jaringan peta adalah gambaran derajah-derajah dan jajar-jajar dalam peta yang saling memotong tegak lurus satu sama lain. Biasanya gambaran tegak lurus seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya ingatkan lagi bahwa saya sudah jelaskan pada bagian yang pertama sekali untuk pengenalan bentuk bola bumi dan peta laut di bawah ke bidang datar. Seperti ini, teman-teman. Yang garis-garis tegak lurus ini disebut derajah dari utara ke selatan, kemudian sebaliknya. Sedangkan yang melintang ini adalah jajar, teman-teman. Ini bulat garis maya. Di sini di bawah ke bidang datar, jadi bentuknya lurus-lurus yang saling tegak lurus, teman-teman, yang saling tegak lurus. Kemudian saya ingatkan lagi, teman-teman, kalau boleh, kalau bisa, biasakan diri untuk mengukur jarak pada lintang ya, jangan pada bujur, karena seperti ini bentuknya. Kalau mengukur jarak pada bujur, dalam bujur-bujur atau bujur-bujur tertentu itu tidak sama ukurannya dengan yang dekat khatulistiwa dan yang mendekat ke kutub utara atau kutub selatan. Nah, itu yang disarankan. Kalau bisa, biasakan diri untuk mengukur jarak pada lintang. Tidak disarankan untuk mengukur jarak pada bujur. Itu, teman-teman. Kemudian saya ingatkan lagi, untuk mengetahui peta laut itu berlintang utara atau berlintang selatan, tidak pernah di situ ditulis bahwa peta ini lintangnya utara atau lintang selatan. Di sini kita ketahui dari besar kecilnya angka-angka yang berada di tepi kiri dan tepi kanan. Di sini, teman-teman, jelas ada tertulis 1 derajat ya, teman-teman. Berarti di atasnya ini adalah 0 derajat. Teman-teman, lanjutannya di sini ada 2 derajat. Di sini ada tertulis angka-angka adalah menitnya. 10, 20, 30, 40, 50 sampai ke 2 derajat. Berarti peta ini terhitung dari 1 derajat ke 2 derajat, atau dari menit ke 10 ke menit 20, bahwa kita ketahui bahwa ini adalah angka-angka yang membesar ke bawah. Artinya peta ini adalah peta berlintang selatan ya, jadi membesar ke bawah atau mengecil ke atas. Karena di penjelasan kita pada part yang pertama sekali, di sini terhitung untuk lintang berdasarkan ekuator atau khatulistiwa. Di sini 0 derajat turun ke bawah membesar itu adalah sampai 90 itu adalah lintang selatan, membesar ke atas itu adalah kutub utara. Begitu, teman-teman. Untuk mengetahui sebuah peta itu berlintang utara atau berlintang selatan. Kemudian maksud dan tujuan kita mempelajari atau peta laut itu apa? Nah, di sini maksud dan tujuannya untuk mengetahui posisi kapal dengan lintang dan bujur membaring ya, dalam bagian membaring itu akan kita belajar bersama-sama. Kedua, merencanakan rencana pelayaran. Teman-teman, di situ ada butir-butir tertentu menjelaskan menentukan arah atau haluan, menghindari rintangan, gosong, dangkal, dan bahaya-bahaya lainnya yang mengancam keselamatan, menentukan posisi duga yang dituju, menentukan eta. Itu kita akan tiba juga untuk cara perhitungannya juga, teman-teman. Di sini dijelaskan menentukan arah tujuan seperti di sini ada bekas-bekas gambaran garis-garis haluan, teman-teman. Nah, ini garis-garis peta
yang menjelaskan bahwa di situ untuk menentukan arah tujuan kita. Kemudian dari garis-garis ini sudah pastinya untuk merencanakan pelayaran, menarik garis lurus dan memperhatikan dengan teliti bahaya-bahaya yang dekat. Jangan sampai kapal menuju ke tempat yang berbahaya. Jadi jika memang garis itu menuju tempat berbahaya, yang jelas harus dihindari. Nah, kemudian untuk menentukan posisi kapal dalam jam-jam tertentu, teman-teman, di sini ada bekas-bekas tertulis. Ini adalah penentuan posisi kapal. Jadi posisi kapal diketahui berada di sini dan berlayar ke tempat yang dituju. Sedangkan fungsi dari peta laut itu sendiri sebagai informasi penting untuk navigator, yang jelas seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dalam menentukan jalur pelayaran yang akan dilewati. Teman-teman, kita lanjut menjangka peta. Menjangka peta adalah rencana pelayaran dengan perhitungan pelayaran dan digambarkan secara langsung di peta. Kemudian diprogramkan ke alat navigasi di kapal. Maka dapat melakukan pelayaran dengan aman, efisien, ekonomis, dan dapat memperkirakan waktu tiba atau ETA atau Estimate Time Arrival. Dalam praktek, menjangka peta mengandung arti membaca peta secara waspada. Artinya tidak boleh langsung mempercayai data-data yang tercantum dalam peta, tetapi sedapat mungkin mengecek sendiri. Dalam arti, bukan peta itu kita tidak percayai, teman-teman, tapi ada peta-peta tertentu, bukan masuk pelabuhan umum atau pelabuhan besar. Nah, itu kalau pelabuhan umum atau besar, itu peta pelabuhan dan peta rencana sangat jelas, ya, untuk kapal-kapal besar. Tapi untuk kapal-kapal kecil kadang-kadang ada tujuannya ke tempat yang bukan tempat pelabuhan. Jadi di situ tidak terperinci dan selisih antara peta dan GPS. Nah, itu teman-teman perlu diingat juga. Kemudian di sini saya jelaskan ciri-ciri daripada skala lintang dan skala bujur. Skala lintang itu terdapat di kiri, ya, tepi kiri dan tepi kanan, teman-teman. Kalau skala lintang 10 skala lintang sama dengan 60 nautical mile. Saya di sini tuliskan 60/10 sama dengan 6 menit. 01 sama dengan 6 menit. Ini teman-teman. 02 sama dengan 12 menit. Teman-teman, jadi selisih 6 menit semuanya ini, teman-teman. Sampai 00 adalah 60. Nah, kemudian teman-teman, sebelum saya lanjutkan lagi, saya tunjukkan angka-angka ini dari mana dan yang dimaksud 10 skala lintang sama dengan 60 nautical mile itu bagaimana. Teman-teman, yang dimaksud dengan 10 skala lintang itu sama dengan 60 nautical mile. Atau di sini saya bikin 60/10. Di sini terlihat di perhitungan detiknya. Di sini teman-teman, dari 15, ini artinya 4 derajat 15 menit sampai ke 16. Ini peta penjelasnya, teman-teman. Nah, ya. Di sini yang saya maksudkan 10 skala lintang sama dengan 60 ini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari jarak-jarak ini, teman-teman, itu adalah 6 detik. Teman-teman, ya. 6, 12. Ya, teman-teman. Di sini 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, tambah 6 lagi 60 atau 00. Ini detik, teman-teman. Saya ulangi. Kenapa saya ada bagikan dengan 10?
karena ini ada 10. Ini teman-teman detik yang berada di peta laut ya. Tetapi ada dalam praktek untuk di GPS teman-teman, ini peta, kita ketahui bahwa peta itu detiknya itu dari 00 sampai sampai 60. Dari 00 detik sampai 60 detik. Tetapi di GPS teman-teman, nanti saya tunjukkan juga, itu nilainya dari 00, kenapa sampai 3? Karena sampai 1000, sampai 1000. Kita akan, atau saya akan memperkenalkan rumus atau perhitungannya, bagaimana dari detik GPS yang kita gunakan, kemudian kita ke nilai daripada detik peta itu sendiri. Ini detik peta, ini detik GPS. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk kelanjutan ini sebentar kita akan balik lagi ke sini. Saya lanjut lagi ke penjelasannya. Skala lintang dipakai untuk mengukur jarak. Itu harus, dan biasakan diri sekali lagi di skala lintang. Skala bujur. Skala bujur terdapat di atas bawah tepi peta. Atas atau bawah ya teman-teman. Skala bujur berdasarkan khatulistiwa. Ya teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan itu, membagi bola bumi menjadi utara dan selatan. Skala bujur hanya dipakai untuk menentukan bujur suatu tempat, bukan untuk mengukur jarak. Di sini saya tekankan untuk biasakan diri mengukur jarak itu di skala lintang ya teman-teman. Di sini jangan di skala bujur. Kemudian kita kembali lagi untuk saya memperkenalkan rumus dan diingat baik-baik agar mengetahui berapakah nilai ya teman-teman yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi barusan. Itu besar nilai daripada peta laut adalah 00 detik sampai 60 detik. Sedangkan di GPS besar nilai detik itu adalah 000 detik sampai 1000 detik. Ya, GPS itu sendiri Globe Position System. Di sini saya akan memperkenalkan rumus teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengetahui dan tidak menghafal, tetapi mengetahui rumusnya. Misalnya contoh di sini saya berikan contoh. Teman-teman, ada tertulis nilai-nilai seperti ini, tetapi nanti saya akan tunjukkan dengan GPS-nya langsung. Nah, di sini rumus yang harus diingat teman-teman. Detik GPS dikali 60 per 1000 sama dengan detik peta. Kemudian di sini biar tidak banyak angkanya untuk kita kerjakan, di sini 60 10 kita hapus. Dan 10 di 1000 kita hapus. Akan menjadi detik GPS dikali 6 per 100 sama dengan detik peta. Contoh, kalau teman-teman ingin mencari di GPS tertulis misalnya 6 derajat 30 menit 500 detik north. Yang saya garis bawahi inilah yang kita akan bahas teman-teman. Garis di bawahi adalah nilai detik GPS. Berapakah nilai detik pada peta laut? Teman-teman langsung mengambil nilai daripada detik GPS itu 500, kita kalikan dengan 6 rumusnya ya teman-teman, per 100 sama dengan 30. Jadi teman-teman hitung pakai kalkulator, kita sudah tahu sendiri dari sini bahwa 5 kali 6 30. Kalau mau langsung singkat seperti itu. Kalau mau lengkap seperti ini teman-teman. Sebaliknya,
ditanya, berapakah nilai detik pada GPS jika pada peta seperti ini, pada GPS 500, pada peta 30? Rumusnya, detik peta laut, teman-teman, kita kalikan dengan 100 seperti rumus di atas, per 6. Kalau kita ingin mendapatkan detik daripada GPS, sama dengan detik GPS, kita langsung taruh hasilnya daripada yang kita sudah dapat ini. 30 dikali 100 sama dengan dibagi 6 sama dengan apa? 30 kali 100 dibagi 6, dapatnya 500. Seperti itu teman-teman. Yang jelas 30 dikali 100 teman-teman dibagi 6 per sama dengan 500. 500 ini di skala GPS. Nah, di sini teman-teman yang saya maksudkan adalah detik daripada lintang. Sekarang ini berada di 012 North. Saya catat 012 North. Dan detik daripada bujur adalah 517 Wits. Di sini kita akan mencari berapakah kalau detik di peta laut. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa rumusnya seperti ini. Nah, dan sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari nilainya. Untuk GPS itu sendiri nanti dijelaskan cara memasukkan waypointnya, cara menghapus, cara memplot titik poin yang dituju. Nah, itu akan dijelaskan dalam bagiannya yang tersendiri. Teman-teman, saya kasih contoh lagi sesuai rumus tadi. Misalnya di dalam GPS itu posisi kita di 01 teman-teman, derajat 10 menit 012 detik north. Bagaimanakah dan berapakah kira-kira kalau di detik peta laut? Ini detik GPS yang kita tahu. Kita tinggal ambil kalkulator kita biar cepat ya teman-teman. Kita tulis saja 12, kita kalikan dengan 6, kita bagikan lagi dengan 100. Nah, itu nilainya 0,72. Kemudian detik daripada bujur. Di situ tertulis 517, kita kalikan 6, bagikan lagi dengan 100. Berarti detik di GPS 517 dan nilai daripada detik di peta laut adalah 31. Kita ambil saja, kita bulatkan teman-teman, 31. Untuk menentukan posisi terserah teman-teman. Mau pakai langsung nilai daripada detik di GPS juga boleh. Tetapi jika ingin mau sambil belajar biar ingat-ingat, teman-teman rubah dulu ke peta. Begitu. Tapi boleh saja menentukan posisi itu memakai detik di peta di GPS langsung boleh. Langsung dirubah juga boleh. Itu tergantung dari masing-masing kita. Bagaimana cepat memahami dan mengerti. Itu sama saja. Hanya saja di sini kita mau mencari, karena di dalam perhitungan waktu kan tidak pernah sampai 1000 maksudnya 1000-an itu tidak ada, tetapi dihitung dari 000 ya teman-teman sampai 60. Nah seperti itu. Kemudian teman-teman, dari kita sudah tahu ya, ini 02 tadi kita sudah tahu untuk dari detik GPS dan kita rubah ke peta laut, kita sudah tahu. Kita masuk rumus yang kedua adalah misalnya di dalam peta laut kita sudah tahu langsung menjangka di situ bahwa oh nilainya itu 31 lebih sedikit dan 072 teman-teman. Kira-kira dibuat lagi ke 012 dan 517 itu dapatnya seperti apa dan bagaimana?
Jadi untuk mengetahui sebaliknya teman-teman, tinggal untuk rumus yang keduanya tadi teman-teman, tinggal tulislah apa namanya detik dari peta laut tadi itu 072 teman-teman. Nah, kita kalikan 100, kemudian kita bagikan lagi dengan 6. Kita cari apa betul kali 100 bagi dengan 6. Sorry, tadi itu 0,72 ya, 0,72. Kita kalikan dengan 100, kita bagikan lagi dengan 6. Nah, di sini teman-teman 12. Jadi kita pakai rumus yang kedua, kembali lagi dari lintang atau bujur detik daripada peta, kita mencari lagi ke GPS ini dapat. Kemudian untuk yang kedua kita dapat 3102 atau berapa tadi, coba kita cari lagi teman-teman. 517 kita kalikan dengan 6, kita bagikan lagi dengan 100. 31,02. Untuk kembali mengetahui berapa dari peta itu 3102 itu, kita dapatkan 517. Kita langsung saja ketik aja kali dikali 100 teman-teman, dibagi dengan 6. Nah, kita dapati lagi 517. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi 500 ini adalah setengah daripada 1000. Begitu juga di peta, setengahnya 30 karena 60. Kalau yang 12 ini itu kalau yang di peta itu tak sampai 1, cuma 0,77 lah. Jadi kita bulatkan juga bisa 1, misalnya seperti itu teman-teman. Sedangkan yang 517 adalah 31 lebih sedikit, jadi setengah. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Teman-teman, mungkin untuk penjelasan kali ini sampai di sini dulu. Untuk kelanjutannya kita akan menghitung memasuki ke peta juga, tetapi akan memasuki untuk perhitungan-perhitungan. Misalnya kita membahas tentang haluan timur barat, haluan timur barat atau haluan utara selatan, haluan serong. Nah, itu masih banyak perhitungan-perhitungan dasar yang harus kita bahas bersama. Nanti lanjutannya kita akan jumpa pada bagian tertentu dan bagian yang berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan salam pelaut.